Selamat pagi, para sobat kawanwa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, BDK Manado bekerjasama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulbaktara menyelenggarakan episode kedua podcast UMKM yang kali ini mengambil tajuk perizinan usaha bagi usaha menengah kecil dan mikro, gitu ya. Nah, kemudian telah hadir bersama kita 3 orang pembicara, yaitu pertama Pak Budi Prasetyo, Kepala Bidang Fasilitas KC, Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulbaktara. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Arfan. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Kemudian yang kedua, telah hadir Pak Stephen Ronald Kumail, SEAK, Penata Perizinan Ahli Muda DPM PTSP Provinsi Sulut. Selamat pagi, Pak. Ya. Dan kemudian yang ketiga, Ibu Noviana Koni S. Kuagau, SE, Penyuluh Perindak Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi. Siap. Nah, tanpa berpanjang lebar, para sobat kawan yang berbahagia, kita akan coba dengarkan materi dan pembukaan dari Pak Budi Prasetyo. Ini yang kebetulan punya gawe ini. Salah satu yang punya gawe. Silakan Pak Budi Prasetyo. Baik, terima kasih, Pak Arfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Stephen Ronald, SEAK dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya Pak, di Provinsi Sulut. Kemudian juga yang kami hormati Ibu Noviana Koni S. Kuago dari Disperindak Provinsi Sulawesi Utara, dan Bapak Arfan Carlo Johansah, maaf kalau ini, dari BDK Manado selaku moderator, dan tentunya para peserta dalam podcast kali ini, Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam mungkin pemilik UMKM dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan ini. Mohon izin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Budi Prasetyo, saya sebagai Kepala Bidang Fasilitas pada Kanwil Bea Cukai Sulbaktara, dan terima kasih sudah difasilitasi untuk acara ini dari teman-teman PDK, dan terima kasih kepada Bapak narasumber di kesempatan podcast kali ini. Bapak Ibu sekalian, tujuan pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap pengembangan UMKM di Indonesia dan mungkin khususnya Sulawesi bagian utara. Kita semua memahami bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian di negara kita. Kita melihat dan mengakui bahwa UMKM itu sangat tangguh. UMKM memiliki produktivitas yang mendominasi dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, menurut saya UMKM itu merupakan sumber ekonomi baru yang mengurangi ketergantungan pada sektor usaha besar. Jadi saya pikir UMKM sangat luar biasa. Selain itu, kita lihat bersama ketika kita kemarin dihantam pandemi COVID, itu UMKM merupakan salah satu usaha yang memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi dan sangat fleksibel dalam menghadapi perusahaan. Dan satu hal yang saya lihat, UMKM itu dapat menjaga kearifan lokal, sehingga menurut saya itu bisa mencegah penghilangan identitas budaya yang kita miliki. Namun demikian, memang banyak hal atau banyak tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam UMKM ini.
Mungkin masalah klasik ya, saya boleh lihat. Mungkin awal kemarin di podcast pertama saya mendengar terkait masalah keterbatasan akses pembiayaan, kemudian juga tantangan yang dihadapi oleh teman-teman UKM terkait dengan keterbatasan sumber daya, mulai dari SDM yang terampil, modal yang tadi ya, sumber daya modal, teknologi, dan mungkin sarana dan prasarana. Selain itu, pelaku UMKM juga tentunya mendapat tantangan ya, bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang berskala besar, kemudian juga mungkin ada keterbatasan informasi terkait dengan regulasi yang kadang-kadang dirasa memang agak kompleks. Ya. Dan yang nggak kalah penting, yang sering kami mendengar juga tantangan yang dihadapi teman-teman UKM terkait dengan masalah pasar. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami Bea Cukai dan tentunya bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait dan didukung oleh pemerintah daerah selalu berkolaborasi Bapak Ibu sekalian untuk siap selalu mendukung UMKM dengan memberikan pendampingan mungkin terkait dengan regulasi, proses prosedur, dan proses bisnis lainnya, termasuk mungkin bagaimana untuk mencari informasi pasar. Kegiatan podcast ini berseri Bapak Ibu, sudah diawali di minggu lalu sebelumnya, dan ini merupakan seri yang kedua dari 6 seri yang akan direncanakan. Dan podcast ini yang didukung oleh Bapak Ibu sekalian dari pemerintah daerah, itu merupakan bentuk nyata dukungan UMKM di wilayah Sulawesi bagian utara, kalau bisa bilang. Kalau ada yang mungkin peserta dari luar Sulawesi bagian utara, ya mungkin sangat memungkinkan. Dan ini bentuk nyata kebijakan dari pemerintah untuk bersama-sama memberikan atau mendukung para pelaku UKM, sehingga Bapak Ibu bisa berkembang usahanya, bisa maju. Dalam kesempatan podcast kali ini, topiknya sangat menarik, karena ini berbicara tentang masalah perizinan. Sehingga kalau boleh saya sampaikan, di topik ini merupakan cikal bakal formal dari usaha Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan juga menyimak bagaimana terkait dengan proses perizinan yang nantinya secara hukum, menurut saya Bapak Ibu ya, secara hukum formal, usaha Bapak Ibu dilindungi oleh pemerintah. Setelah secara formal terpenuhi, Bapak Ibu menjalankan usahanya dan berkembang, mudah-mudahan juga bisa menjadi suatu legasi, suatu nama yang bisa Bapak Ibu turunkan kepada anak cucu di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, di akhir mungkin di sambutan saya ini, mungkin saya sedikit sharing bahwa kalau saya menyimak dan membaca di beberapa success story dari para perusahaan atau pelaku usaha yang besar saat ini, pun banyak yang diawali dari hal-hal kecil, Bapak Ibu. Beberapa perusahaan besar yang mendunia saat ini, boleh saya sampaikan, banyak yang awalannya hanya berada di garasi, di tempat kecil, dengan semangat, dan tentunya juga ada dukungan dari berbagai pihak, menjadi berkembang menjadi sangat besar. Dan saya meyakini upaya-upaya yang Bapak Ibu lakukan itu sudah menjadi awalan. Insya Allah nanti juga akan diberi kemudahan sehingga usaha Bapak Ibu sekalian dalam mengelola UMKM Bapak Ibu sekalian bisa menjadi lebih maju, lebih besar, dan bisa berkembang menjadi lebih besar lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian bisa menyimak podcast kami sampai dengan seri terakhir, dan tentunya kami di Bea Cukai dimanapun berada, kebetulan kalau di Sulawesi Utara ada kantor pelayanan Bea Cukai Manado, dan kami di kantor wilayah Bea Cukai Sulawesi Utara, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang ada di pemerintah daerah maupun di kementerian lembaga terkait yang menaungi UMKM, selalu siap sedia
untuk membantu, mendukung, membimbing, dan memberikan asistensi Bapak Ibu sekalian untuk semua urusan. Mudah-mudahan itu juga memberi kemudahan ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan pagi ini, dan selamat mengikuti kegiatan podcast hari ini. Silahkan digali ilmu-ilmu ataupun mungkin regulasi-regulasi yang mengatur masalah perizinan dari para narasumber. Semangat para pejuang UMKM. Indonesia makin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi untuk kata sambutannya ya, yang menginspirasi kita semua. Dan segera saja mohon izin bila Bapak ada memiliki aktivitas lain, kami persilahkan untuk bisa meninggalkan ruangan COC. Tapi bila kami akan sangat bahagia bila Bapak bisa ikut bersama para teman-teman, sahabat Kawanua semua yang bergerak di bidang UMKM untuk mengikuti acara ini. Selanjutnya, para sobat Kawanua yang berbahagia, kita akan segera masuk ke materi pokok yang akan dibawakan oleh Pak Steven Ronald Kumenit. Beliau adalah penata perizinan ahli muda pada DPM PTSP Provinsi Sulut. Waktu dialokasikan sekitar 15 menit. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang boleh diberikan kepada kami pada acara podcast pada saat ini, podcast perizinan berusaha bagi UMKM ya. Iya, jadi kami atas nama pimpinan Ibu Kadis ucapkan terima kasih untuk kami boleh dapat berbagi ya ilmu kepada para pelaku usaha yang mungkin hadir pada podcast pada saat ini. Jadi pada saat ini kami akan coba membawakan materi keterkaitan dengan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM ya. Jadi kalau ini pelaku UMKM ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, mereka ini sangat berpengaruh, sangat signifikan sekali ya. Melalui pelaku usaha UMKM ini mereka dapat apa istilahnya ya, menyembuhkan ya ini pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih dalam tahap apa ya, pemulihan karena disentil tadi keterkaitan dengan COVID ya. Jadi pelaku-pelaku usaha UMKM ini sangat diperhatikan oleh pemerintah ya, sangat diperhatikan oleh pemerintah, dan kiranya perhatian ini boleh diwujud nyatakan dengan pelaku UMKM ini dapat melaksanakan usahanya ya. Dengan mereka melakukan usahanya, banyak tenaga kerja yang bisa terserap ya. Mungkin juga banyak penerimaan negara yang boleh diterima dari usaha tersebut, dan itu akan memulihkan dengan cepat perekonomian kita. Dan apa kontribusi pemerintah untuk mendukung UMKM ini? Tentunya pemerintah sebagai kontribusi pemerintah tentunya dalam kaitan mungkin regulasi ya, ada mungkin bantuan pembiayaan, bantuan infrastruktur ya. Semacam itulah yang kiranya boleh menjadi motivasi bagi pelaku usaha untuk menjalankan usaha mereka. Dan pada saat ini kami akan mencoba membahas aturan yang berkaitan dengan pelaku usaha UMKM ya, perizinan berusaha. Mungkin para pelaku UMKM mungkin kalau mau dibandingkan mungkin dengan dulu ya, berbicara mengenai perizinan berusaha, mungkin kalau mau ingat-ingat yang dulu, baru mau ingat susah ya, karena birokrasinya terlalu banyak mungkin ya. Dulu itu kalau mau urus perizinan berusaha itu mesti lapor dulu di tingkat mungkin desa atau kelurahan, ada surat pengantar, mau bawa ke kecamatan, baru mau bawa ke mana ke dinas terkait. Jadi pelaku usaha ini baru mau pikir repot. Tetapi dengan adanya aturan sekarang yaitu Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang juga telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini penyempurnaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga muncullah turunan-turunan aturan-aturan yang berkaitan dengan perizinan berusaha. Intinya memberikan kemudahan keterkaitan dengan perizinan berusaha, khususnya bagi pelaku usaha UMKM. Ya, saat ini pemerintah sangat care sekali dengan pelaku usaha UMKM, karena saat ini untuk mengurus legalitasnya, ya, perizinan berusaha itu dapat dibuat secara mandiri tanpa harus ke kantor. Pelaku usaha bisa buat di mana saja 24 jam. Tapi kalau juga tidak bisa, ya, bisa kami fasilitasi melalui Dinas DPMP TSP yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota, ya. Karena ada aturan sekarang dengan adanya undang-undang Cipta Kerja itu sampai turunannya itu yang kita akan bahas sekarang yang terkaitan dengan peraturan BKPM RI nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko dan fasilitas penanaman modal. Aturan ini menegaskan berkaitan dengan perizinan berusaha itu harus diterbitkan oleh ada satu aplikasi yang dinamakan mungkin OSS RBA. Ya, mungkin saat ini sudah familiar bagi pelaku usaha, ya, OSS RBA. Ini adalah salah satu aplikasi tunggal yang dimiliki oleh pemerintah untuk penerbitan perizinan berusaha. Sebelum ada aplikasi ini, banyak sekali aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah. Ya, masing-masing pemerintah ada aplikasinya sendiri, sehingga membuat kebingungan, ya, di dalam izin yang sama kok ada beratus model perizinan. Tetapi dengan terbitnya aturan ini bahwa di seluruh Indonesia harus menggunakan aplikasi ini untuk penerbitan perizinan berusaha, maka untuk itu kita harus menggunakan aplikasi ini. Jadi lanjut, next. Jadi seperti ini alurnya, ya, bisnis prosesnya, ya. Untuk kita akan menggunakan OSS RBA, ya, seperti ini. Jadi setiap pelaku usaha yang akan menggunakan aplikasi ini, mereka harus memiliki hak akses, ya. Sama dengan, ya, mungkin kalau kita ada aplikasi-aplikasi itu, apa itu, Gojek, apa itu, Traveloka, apa semua itu kan mesti ada hak akses. Begitu juga dengan aplikasi ini, OSS RBA. Ya, kita harus memiliki hak akses untuk kita membuat perizinan berusaha, ya. Ada di sini ada yang UMK, ada yang non UMK, ya. Jadi seperti inilah alurnya kalau kita akan menggunakan ini OSS RBA. Kalau mau dijelaskan secara satu-satunya, waktunya mungkin nggak cukup, nanti gambarannya saja seperti ini, ya. Jadi next. Jadi layar berikut, slide berikut. Jadi inilah, ya, layanan, ya, jenis layanan perizinan berusaha berbasis resiko yang boleh diterima oleh pelaku usaha, ya. Ada layanan penerbitan berusaha berbasis resiko, ya. Ada produk-produknya situ, ya. Ada validasi data pelaku usaha, ada penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko, ya. Dan ada layanan fasilitas penanaman modal, ya. Layanan ada terbagi dua, layanan fasilitas fiskal dan layanan fasilitas non fiskal, ya. Di sini mungkin kalau di kantor Bea Cukai mungkin ada yang terkaitan dengan ini, ya, mungkin nanti bisa dijelaskan mungkin, ya, secara teknisnya seperti apa. Berikut. Ini yang diatur di dalam aturan ini, di peraturan BKPM nomor 4 ini, cakupan sektor usaha yang diatur, ya, ada 17 sektor, ya. Kita boleh baca sini, kelautan, perikanan, pertanian, ya, ada semua di sini, ya. KBLI yang ada berkaitan dengan ini sektor-sektor usaha ini, ya. Jadi berikut, slide berikut.
kita akan melihat definisi, ya. Definisi apa itu perizinan berusaha, ya. Itu perizinan berusaha yaitu legalitas yang diberikan oleh yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulaikan dan menjalankan kegiatan usaha, ya. Perizinan berusaha mencakup perizinan berusaha berbasis risiko itu ada 3, ya. Ada NIB, ada sertifikat standar, ada izin. Dan yang kedua ada yang namanya perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Ini definisi-definisinya, ya. Apa itu perizinan berusaha berbasis risiko? Yaitu perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Jadi dikategorikan. Kalau dulu sebelum adanya aturan ini semua cuma berdasarkan izin, ya. Tetapi dengan adanya aturan ini yang berbasis risiko, semua perizinan itu didasarkan pada tingkat risiko. Yang tadi itu, yang mau rendah, ada menengah rendah, ada menengah tinggi, ya ada yang tinggi dikategorikan seperti itu. Siapa pelaku usaha? Pelaku usaha itu adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu. Ya, kalau orang perseorangan itu yang pribadi-pribadi kita, tetapi kalau badan usaha, yaitu yang semacam PT, CV, yang berbadan hukum. Dan berkaitan dengan ini, yang badan usaha, setidaknya sekarang harus diupdate, ya. Karena ada yang berbadan usaha tetapi KBLI-nya masih KBLI yang lama, belum diupdate, sehingga dalam pembuatan NIB nantinya itu akan bermasalah kalau tidak diupdate ke KBLI yang tahun 2020. Karena tidak akan muncul dalam pembuatan NIB nanti kalau tidak diupdate di Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasinya yang AHU itu, maka tidak akan jadi pembuatan NIB. Karena aplikasi OSS RBA ini adalah suatu aplikasi yang terhubung di hampir semua kementerian, ya. Hampir semua kementerian yang memiliki aplikasi, semua terhubung dengan aplikasi OSS RBA ini. Jadi OSS RBA ini akan menyinkronkan data ini apa betul, misalnya orang perseorangan, itu dia akan sinkron dengan data kependudukan, NIK-nya, apakah terdaftar ini orang ini atau tidak. Kalau tidak terdaftar, maka perizinan berusahanya tidak akan muncul. Karena banyak sekarang, waktu lalu itu banyak yang mengurus NIB, banyak kendala dengan KTP. Karena KTP tidak diupdate, sudah pindah, tapi tidak diupdate, sehingga dalam pembuatan NIB tidak jadi. Dan harus melapor dulu ke Capil, begitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Baru berikut yang nomor induk berusaha yang saya bilang ini NIB, ini adalah semacam SIM lah, ya, diibaratkan SIM. Orang yang mengendarai mobil tentunya harus memiliki SIM. Nah, itu NIB, setiap pelaku usaha wajib hukumnya untuk ada NIB supaya dalam menjalankan usahanya tidak, istilahnya tidak takut dalam mengendarai mobil. Kan kalau tidak memiliki SIM, kalau ada polisi mesti cari jalan lain, tahu gitu juga mungkin dengan NIB. Kalau tidak memiliki NIB, berarti usaha itu tidak legal, ya. Berikut sertifikat standar dan izin. Ini produk-produk yang perizinan berusaha tadi yang berbasis risiko. Nanti kita lihat sebentar. Berikut. Ini. Lembaga OSS memberi hak akses kepada. Tadi yang saya bilang, setiap pengguna akan OSS RBA ini harus memiliki hak akses, ya. Hak akses itu diberikan kepada pertama pelaku usaha, baik dia perorangan maupun berbadan usaha. Dia harus memiliki hak akses, ya. Yang kedua, kementerian dan lembaga. Yang ketiga, DPM PTSP provinsi. Yang keempat, DPM PTSP kabupaten kota. Dan yang kelima, administrator KEK. Yang keenam, badan pengusahaan KPBB, ya. Itu yang harus memiliki hak akses, ya. Selain ini tidak bisa. Cuma mereka yang bisa dapat memiliki hak akses, ya. Berikut. Permohonan hak akses OSS, ya. Ini persyaratannya, ya. Kalau orang perseorangan, dia harus memiliki NIK, ya, KTP
dan nama pelaku usaha, ya. Syaratnya cuman itu, harus ada NIK, nama pelaku usaha, sama yang satu ini, email. Email harus ada. Dan yang kedua, badan usaha itu syaratnya harus ada yang satu itu, nomor pengesahan badan usaha, ya, nomor pengesahan badan usaha. Baru yang ketiga, badan layanan umum, perusahaan umum dan sebagainya itu mesti ada nomor dasar hukum pembentukan. Kalau lain-lainnya sama itu, ya. Dan yang seterusnya, ya. Data dasar hukum pembentukan meliputi badan layanan umum dengan mengisi nomor surat keputusan menteri, pimpinan lembaga gubernur atau bupati wali kota. Ini penjelasannya di sebelah yang berkaitan dengan nomor 3. Kalau berbentuk badan layanan umum, tetapi mungkin yang hadir pada saat ini kebanyakan hanya orang perosorangan dan badan usaha. Jadi kita lanjut saja. Ini saya sudah sempat sentil tadi, pelaku perosorangan itu seperti apa, itu adalah pelaku usaha orang perosorangan yaitu warga negara Indonesia, dan pelaku usaha badan usaha itu seperti apa, PT, CV, firma, persekutuan, koperasi, yang seperti itulah, ya, seperti itu yang pemohon perizinan berusaha. Berikut, next. Nah, penerbit perizinan berusaha, ya. Kewenangan penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko ini. Kalau NIB, dia diterbitkan oleh lembaga OSS, ya, diterbitkan oleh lembaga OSS. Dan penerbitan NIB ini, saudara-saudara, bisa dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Caranya seperti apa? Banyak sekarang di YouTube itu ada cara-caranya, itu banyak sekali. Tetapi kalau juga masih ragu-ragu, kami bisa fasilitasi melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang ada di provinsi, baik yang ada di kabupaten kota. Kami bisa memfasilitasi untuk pembuatan NIB ini, ya, bagi pelaku usaha UMKM, dan itu gratis, tidak dipungut biaya, ya, tidak dipungut biaya. Apalagi kalau usaha saudara-saudara cuma beresiko rendah, misalnya cuman warung mungkin, ya, jual keripik begitu, itu cuman NIB saja usaha Bapak Ibu sudah legal itu, ya. Kalau mau dibandingkan dulu mesti ada surat ini, mesti ada izin gangguan dari tetangga semua. Tetapi sekarang ini kalau cuman resiko rendah, NIB saja sudah cukup, ya, NIB saja sudah cukup. Usaha Bapak Ibu itu sudah legal, ya, sudah legal, dan itu tidak dipungut biaya, dalam pengurusan NIB. Dan yang kedua, ya, sertifikat standar usaha, izin dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha itu diterbitkan oleh siapa? Itu ada sesuai dengan kewenangannya. Bisa saja lembaga OSS atas nama menteri kalau kewenangannya ada di pusat, kalau kewenangannya ada di provinsi itu melalui DPM PTSP provinsi atas nama gubernur, dan kalau kewenangannya kabupaten kota itu di DPM PTSP kabupaten kota. Maka dari itu kantor kami yaitu Dinas Penanaman Modal itu ada di provinsi, ada juga di kabupaten kota. Di pusat juga ada BKPM, ya, BKPM. Berikut. Waktu, ya, tinggal. Jadi mungkin karena waktu yang ini agak cepat juga waktunya. Jadi fungsi juga NIB ini yang berkaitan dengan sertifikat halal, ya, itu kalau cuman UMK, NIB itu juga sudah sebagai sertifikat halal, ya, sertifikat halal, karena nanti di OSS itu, ya, nanti di situ akan ada muncul surat declare, ya, pernyataan mandiri, ya, bahwa produk ini kalau berkaitan dengan makanan, ya, dan minuman, kalau
ada pertanyaan di OSS itu, apakah tidak menggunakan barang-barang yang haram, nah, itu akan keluar secara otomatis pernyataan untuk semacam sertifikat halal, ya. Tetapi pengurusannya tetap dilanjutkan apabila untuk mau menerima itu tanda itu sertif logo itu ya, mereka harus mengurus itu di Kementerian Agama ya untuk supaya dia terbit. Tetapi untuk memudahkan UMKM itu sebagai bentuk awal lah ya yang diberikan oleh pemerintah bahwa NIB itu ya sudah merupakan sertifikat jaminan produk halal ya, karena aturannya sesuai dengan tadi peraturan BKPM nomor 4 tahun 2021 bahwa NIB itu sebagai standarisasi nasional Indonesia SNI ataupun sebagai sertifikasi produk halal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di sini mungkin ya kalau semua sudah mengurus NIB ya syukur. Tapi kalau juga masih ada yang belum, uruslah itu. Dan juga mungkin ada teman-teman bisa diedukasi, bisa sampaikan, bisa mengurus itu. Karena cepat, maksudnya itu tidak berbayar, gratis. Dan kami juga pemerintah ya sangat concern dengan NIB ini, karena kami sering kerjasama dengan berbagai kementerian, sering mengundang kami, ada pemberian NIB secara gratis, kami Dinas Penanaman Modal memfasilitasi pembuatan itu, dan kami juga sering kerjasama dengan Dinas Perindustrian, banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan pemberian NIB secara gratis kepada pelaku UMK. Ya, jadi kiranya materi pada saat ini yang kami boleh bagikan itu bisa memotivasi bagi pelaku usaha untuk mengurus legalitas akan perizinan berusaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha supaya dalam menjalankan usaha ini ya banyak fasilitas-fasilitas yang boleh diperoleh ya, karena sekarang ini untuk menerima pembiayaan mungkin dari sektor pembiayaan, salah satu syarat yaitu harus memiliki NIB. Harus memiliki NIB. Dan semua sekarang itu namanya pelaku usaha itu harus wajib ada. Untuk itu mari kita mengurus akan legalitas ini supaya usaha Bapak Ibu sekalian terdaftar dan itu boleh membantu pertumbuhan ekonomi kita untuk lebih cepat pulih. Mungkin dari kami sekian, nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti sebentar disampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Stephen. Presentasi yang sangat menarik, ya kita beri apresiasi dan para sobat kawan yang berbahagia. Nanti sesi pertanyaan dan tanya jawab akan kita berikan waktu setelah presentasi dari Ibu Noviana Koni S. Koago, penyuluh Perindak Provinsi Sulawesi Utara. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bu Noviana untuk kira-kira 15-20 menit. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepercayaan bagi kami Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara untuk podcast ini. Jadi mengenai legalitas UMKM bagi UMKM. Untuk legalitas usaha bagi UMKM ini sangatlah penting. Di setiap kita berusaha, pastilah kita semacam apa yang dikatakan tadi Pak Stephen, semacam SIM. Orang punya legalitas usaha di dalam mempromosikan atau memasarkan produk yang kita produksi. Jadi seperti yang kami lakukan pada bulan Juni yang lalu, kami memfasilitasi pertemuan antara pihak UMKM. Jadi dalam hal itu kami menyampaikan bahwa langsung dengan Indomaret bahwa mereka akan memasukkan
produk-produk yang mereka produksi. Tapi harus memiliki legalitas usaha, dan legalitas usaha ini sangatlah penting untuk pemasaran. Contoh di Indomaret, syarat kita harus ada 30% di display untuk displaynya di Indomaret dan Alfamart. Jadi di situ ada perizinan atau legalitas usaha yang disyaratkan dari pihak Indomaret. Jadi di situ ada PIRT, produksi industri rumah tangga, yang memang itu biasanya dikeluarkan oleh PTSP, namun rekomendasinya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan halal, jadi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Kemenak BPJPH, Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal. Jadi di situ memiliki syarat yang harus dimasukkan di dalam Indomaret dan Alfamart. Jadi dikatakan di sini bahwa legalitas bagi UMKM itu sangatlah penting. Jadi lanjut untuk materi. Lanjut. Di sini ada dasar hukum sama Undang-Undang Cipta Kerja tahun nomor 11 tahun 2020. Di sini ada perumusan kebijakan, penguatan kelembagaan dan pemberian fasilitas untuk UMKM IKM berdaya saing. Jadi di sini UMKM IKM berdaya saing berarti dia sudah memiliki perizinan. Dan memiliki perizinan seperti yang saya katakan tadi, ada PRT sama halal untuk berdaya saing. Jadi produknya berarti harus mulai dari kemasannya, berarti kita harus memandang dia menarik untuk dipandang orang, supaya konsumen kalau mau lihat itu produk tertarik. Baru dari tampilannya kita melihat, oh berarti ini dia rasa juga enak. Itu berdaya saing. Jadi untuk UMKM jadi buatlah semenarik mungkin untuk produk-produk yang dihasilkan. Dan menghasilkan produk ekspor berarti kita membuat produk itu menghasilkan produk untuk diekspor. Untuk kesempatan kerja bagi yang lain, mungkin di dalam satu tempat produksi kita hanya ada 4 tenaga kerja. Kemungkinan kita banyak orderan, berarti kita menambah tenaga kerja. Misalnya kita dari tempat yang lain kita merekrut tenaga kerja. Lanjut. Nah di sini ada Perpres amanah. Jadi ini calon wirausaha baru dan wirausaha mapan. Jadi di sini kalau memang baru mau berusaha, tetap kita memulai lagi dengan namanya perizinan atau legalitas usaha. Mulai dari NIB kita dari awalnya dari NIB ada halal, ada MD itu yang dikeluarkan oleh Balai POM. Jadi di situ baru lanjut. Jadi sasaran pengembangan produk. Jadi sama yang saya katakan tadi, yaitu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM. Kalau orang banyak orderan berarti orang merekrut atau menambah tenaga kerja untuk orang lain. Meningkatkan jumlah wirausaha baru. Jadi ada yang belum tahu untuk berproduksi. Jadi mereka memulai dengan pekerjaan atau berproduksi. Itu mulai dari misalnya satu perusahaan ini merekrut, jadi sudah ada ketambahan lagi tenaga kerja.
meningkatnya penyebaran produk UMKM. Jadi kalau orang so pasarkan di mana-mana, tentu semua lebih terkenal atau lebih brand ini produk yang orang pasarkan. Contoh yang ada di Tikalas itu, di Tikalas itu kan tempat pembelian oleh-oleh. Jadi di situ ada Ibu Christine, bukan hanya Ibu Christine yang punya di dalamnya, tapi ada UMKM yang lain. Jadi penyebaran produk, jadi bukan hanya Ibu Christine punya, tapi ada yang lain dari produk-produk yang lain. Meningkatnya nilai ekspor produk UMKM. Meningkatnya pangsa pasar produk UMKM. Lanjut. Jadi di sini dikatakan untuk KUR, jadi biasanya kalau perbankan waktu bulan-bulan kemarin mereka mengambil data bagi pelaku usaha yang ada di Dinas Perindustrian Perdagangan, mereka memfasilitasi untuk pemberian KUR. Kalau memang UMKM ini berusaha, bukan lagi dari baru, tapi mereka sudah berusaha. Jadi untuk pengembangan usahanya, boleh mau beli alat atau mau tambah modal untuk usaha mereka. Atau di sini ada CSR, di CSR sini, jadi semacam di Biro Soputan Mining, mereka memfasilitasi di tempat produksinya, ada yang di seputaran tempat di sana tambang. Jadi, ada yang IKM di sana, UMKM yang mereka fasilitasi. Legalitas usaha di sini bagi UMKM sama yang dikatakan tadi, pertama yaitu mulai dari NIB atau izin edar, sertifikat halal dan makanan dalam. Jadi informasikan bahwa untuk NIB memang itu dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun kami sebagai pembina dari UMKM, kami belajar untuk membuat NIB dan membantu bagi pelaku usaha. Ada yang memang ndak bisa, apalagi kalau umur yang agak tua untuk yang berusaha, memang di IT ndak begitu lancar. Kalau yang masih muda yang masih lancar-lancar, jadi tetap itu kami bantu. Dan untuk izin edar itu ada sertifikat halal. Untuk sertifikat halal, jadi itu yang dulunya ini sertifikat halal kami pernah memfasilitasi waktu belum Kemenak atau BPJPH yang mengeluarkan itu, kami mempunyai anggaran untuk membantu bagi UMKM, jadi mengeluarkan sertifikat. Itu kami kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi untuk survei, kami sebagai pendamping dari MUI untuk mensurvei produk-produk yang dihasilkan. Memang sangat-sangatlah sulit untuk mendapatkan itu. Soalnya itu ada untuk auditor internnya, ada auditor intern untuk persyaratannya di dalam itu. Dan sekarang diserahkan ke Kemenak, BPJPH dalam hal ini. Tapi lewat aplikasi juga ada, aplikasi Si Halal, yang kebetulan kami mengadakan BIMTEK, bimbingan teknis bagi pelaku usaha untuk tahun-tahun belakang ini kami untuk pengembangan usaha. Yang sebelum-sebelumnya kami mengadakan wirausaha baru, jadi penumbuhan wirausaha baru.
Jadi untuk sekarang, untuk tahun-tahun 2 tahun terakhir ini, kami mengadakan untuk pengembangan usaha. Jadi mengenai legalitas usaha ini, kami memfasilitasi itu. Yang untuk narasumbernya dari pihak PTS penanaman modal, Plan Terpadu Satu Pintu, untuk NIB, untuk BPJPH, untuk halal, dari Kemenak, dan untuk MD dari Balai POM. Untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yaitu BIMTEK pengembangan usaha. Supaya lebih terkenal dengan ini produk-produk, jadi legalitas usaha kami upayakan untuk tetap mereka lakukan ini. Karena ini sangatlah penting di dalam pemasaran. Kalau dia konsumen cerdas, dia tetap melihat itu, legalitas usaha itu. Jadi contoh dia melihat, oh ini berarti keabsahan ini, legalitas ini, produk ini berarti bagus dan dilaksanakan perizinannya. Lanjut. Jadi disampaikan bagi para pelaku usaha bahwa legalitas usaha bagi UMKM sangatlah penting dalam kita berusaha. Dalam pemasarannya, apalagi dalam pemasarannya, kita harus butuh legalitas usaha itu. Paling lambat kita kalau dalam retail modern untuk supermarket, minimarket, minimal dia harus memiliki PRT. Untuk Indomaret dia PRT dan halal. Jadi untuk itu bagi para pelaku usaha diupayakan dan diusahakan untuk tetap mengurus perizinan di setiap produk yang mereka lakukan. Jadi demikian, dan jika ada pertanyaan nanti. Terima kasih. Ya, kita beri apresiasi buat Bu Noviana Koni Esquagao, penyuluh Perindak pada Provinsi Sulawesi Utara, ya. Dan telah masuk beberapa buah pertanyaan ini daripada Sobat Kawanua pelaku UMKM. Yang pertama dari saya sapa dulu Pak Frankie Legi, menanyakan melalui chatbox, mungkin kayaknya ditujukan kepada Pak Steven lebih tepatnya, yaitu bahwa saat ini masih banyak aplikasi di administrasi hukum umum seperti Si Halal, kemudian dan lain sebagainya yang belum berhubungan terintegrasi dengan OSS. Nah, mohon penjelasannya kira-kira seperti apa itu, kejadiannya seperti apa. Silakan Pak Steven. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan memang hampir setiap lembaga kementerian itu ada memiliki aplikasi masing-masing, ya, aplikasi masing-masing. Dan kalau keterkaitan dengan AHU, ya, itu sudah terkoneksi dengan OSS. Seperti apa koneksinya? Nah, ini, misalnya kalau yang berbadan usaha, ya, mau mengurus NIB, kalau data si badan usaha ini tidak diupdate ke KBLI yang baru, maka itu tidak akan terbaca di aplikasi OSS dalam pembuatan NIB. Ya, jadi si pelaku usaha ini yang berbadan usaha, dia harus melapor dulu notaris supaya notaris itu harus mengupdate datanya yang ada di AHU lewat Kementerian Hukum dan HAM. Dan keterkaitan dengan Si Halal memang itu belum sepenuhnya diurus di aplikasi OSS. Tetapi pintu masuknya sudah ada. Pintu masuknya sudah ada pada waktu pembuatan NIB. Pada waktu pembuatan NIB, lebih khusus kalau usahanya berkaitan dengan makanan, minuman, di situ ada pertanyaan di dalam pembuatan NIB. Apakah ini menggunakan bahan halal atau tidak? Ya, kalau misalnya
tidak, sertifikat self declare itu pernyataan halal itu akan dicetak secara mandiri oleh OSS dan itu akan ternotifikasi ke aplikasi si halal. Tetapi si pelaku usaha memang sesuai dengan mungkin kebijakan dari Kemenak, mereka harus mendaftar ya Bu, mendaftar juga karena seperti Ibu yang bilang tadi ada prosedur yang harus dijalankan ya, ada auditor karena mereka harus memeriksa ini apa istilahnya dari hulu ke hilir itu ya, dari hulu bahan bakunya seperti apa, mesti harus mungkin ya bertahap mungkin ya, karena juga memang aplikasi ini tidak semudah membalikkan tangan karena ini programmer yang ada di Kementerian Investasi ini mereka memang mempunyai pekerjaan yang besar ya, karena diberikan tanggung jawab oleh pimpinan ya, suatu saat semua aplikasi ini akan terhubung dan saat ini memang sementara dalam proses 2-3 tahun ini sementara dalam proses integrasi walaupun memang masih ada beberapa yang belum, tetapi semuanya itu masih dalam proses pengintegrasian. Masih butuh waktu ya Pak Steven ya. Terima kasih Pak Steven, jawabannya luar biasa. Nah, jadi memang para pelaku UMKM, para sobat kawan yang berbahagia memang sering menemukan beberapa kendala ya yang kita coba jawab melalui seri podcast seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Budi. Podcast UMKM ini menjawab beberapa pertanyaan. Kalau kemudian banyak yang tidak bisa dapat kredit gitu ya dari perbankan, itu ternyata pemicunya salah satunya adalah bahwa usaha UMKM yang bersangkutan tidak berizin gitu ya, seperti itu, sehingga legalitasnya masih dipertanyakan. Nah, tapi memang ternyata permasalahan legalitas ini banyak dimensi tadi seperti yang Bu Noviana dan Pak Steven sampaikan gitu ya, para sobat kawan yang berbahagia. Nah, ini sekarang sudah ada lagi pertanyaan yang kedua. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari Pak Dedi Supriyono, kayaknya dari Manado ini. Beliau menanyakan mengenai proses mendapatkan sertifikat halal gitu ya, dan kemudian berapa besar biayanya dan dari instansi mana. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Noviana Koni Kuago. Silahkan Bu. Baik, terima kasih. Jadi untuk sertifikat halal, jadi berapa besarannya? Jadi untuk penerbitannya kan bukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi kebetulan kami mengadakan BIMTEK waktu itu, kami mengundang narasumber dari Kemenak. Menurut informasi yang kami dapat bahwa untuk UMKM, UMKM jadi ada gratis untuk tahun ini dan tahun depan, ya. Tapi bagi UMKM itu dari info di Kemenak, kebetulan kami mengundang sebagai narasumber. Jadi informasi yang kami dapat yaitu untuk UMKM gratis. Tapi ada syarat-syarat yang harus mereka penuhi sesuai dengan permintaan. Di sini ada alur-alur jadi semacam ini. Di sini ada proses sertifikasi halal, ada alur-alur yang harus mereka penuhi. Untuk syarat-syarat apa-apa saja yang mereka perlukan di Kemenak. Jadi demikian. Ya, terima kasih Bu. Jadi informasi yang bisa dibagikan kepada Pak Dedi Supriyono adalah bahwa untuk pengurusan perizinan sertifikasi halal itu tidak dikenakan biaya untuk tahun ini dan tahun depan gitu ya. Nah, tapi kemudian ada juga pertanyaan dari beberapa pelaku usaha yang kebetulan menjadi semacam binaannya dari BDK Manado gitu ya. Bahwa kemarin kami sarankan untuk masih ini di awal tahun kejadiannya. Jadi kita sarankan untuk mempermudah dia mendapatkan akses dari perbankan, dari berbagai pihak adalah dia memiliki NIB. Nah, tadi disampaikan sama Pak Steven ini, ternyata NIB itu gratis. Tapi ternyata kalau dari pengalaman yang bersangkutan nih
menyampaikan kepada kami bahwa dia dikenakan biaya gitu kan, nah sebesar hampir 100.000 rupiah atau berapa gitu. Nah tapi kira-kira mungkin untuk ke depan buat para sobat Kawanua pelaku UMKM yang berbahagia, mungkin akan bisa mendapatkan penjelasan dari mungkin dari Pak Steven ya, kira-kira yang sebenar-benarnya itu memang ada biayanya atau tidak Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Tentunya sesuai aturan yang kami sampaikan tadi, pengurusan NIB itu gratis. Jadi di sini mungkin ya ada oknum-oknum ya yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi dan kondisi. Jadi saat ini pula kami pemerintah kalau ada kejadian-kejadian seperti itu bisa dilaporkan. Ada media-media yang bisa kalau ada praktek-praktek semacam itu ya bisa dilaporkan apabila ada, kalau sudah dibilang tidak ada, lalu ada yang di lapangan ada yang meminta, silakan lapor. Silakan lapor, itu ada situsnya Span Lapor itu dari pemerintah, kalau ada praktek-praktek seperti itu bisa dilaporkan ya. Tetapi juga memang kalau misalnya ada semacam apa ya, retribusi bisa dikatakan seperti itu prinsipnya itu harus ditransfer langsung ke bank ya. Sekarang kan di era zamannya istilahnya non tunai, jadi kami pemerintah sudah tidak ada yang namanya menerima langsung dari pelaku usaha atau kalau memang ada setoran seperti retribusi begitu. Kalau ada juga sesuai dengan aturan itu harus langsung ke bank untuk penyetoran itu. Sudah tidak bisa lagi langsung ke pribadi-pribadi. Tetapi berkaitan dengan NIB itu gratis. Itu gratis. Kalau datang di kantor juga para pelaku usaha bahkan dapat aqua, dapat gula-gula. Terima kasih Pak Steven. Oke, menarik sekali para sobat kawan yang berbahagia, dan sekarang kayaknya ini pertanyaan ketiga ini sangat berelasi dengan kebetulan kami BDK Manado dan Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sebelah Utara tadi berkaitan dengan materi presentasinya Pak Steven, mungkin ya bisa ditampilkan di slide-slide awal itu disampaikan mengenai pembebasan bea masuk impor. Pembebasan bea masuk impor. Nah, pertanyaannya adalah mengenai pembebasan bea masuk impor ini berdasarkan permohonan, itu yang pertama. Kemudian kedua, bagaimana koordinasi antara DPM PTSP Provinsi Sulut dengan mungkin teman-teman di Direktorat Jenderal Bea Cukai ya, sebagai yang membebaskan bea masuk, karena yang punya otorisasi membebaskan bea masuk ini nggak lain nggak bukan memang hanya di Kementerian Keuangan gitu. Mungkin seperti itu. Silakan Pak Steven mungkin ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti materi yang kami sampaikan tadi, ada dua jenis layanan ya, perizinan berusaha berbasis resiko, dan itu termasuk di layanan kedua yaitu layanan fasilitas penanaman modal ya. Itu masuk di layanan fasilitas fiskal. Layanan fasilitas fiskal yang boleh diperoleh oleh pelaku usaha melalui salah satunya yaitu pembebasan bea masuk impor mesin, barang, atau bahan. Mekanismenya mau dapat fasilitas itu seperti apa, mungkin itu tentunya mungkin ada permohonan yang disampaikan kepada kepabeanan mungkin ya, apa syarat-syaratnya itu. Jadi ada banyak fasilitas-fasilitas yang boleh diperoleh yaitu tax holiday, tax allowance, fasilitas fiskal di kawasan KEK. Nah, itu yang kiranya boleh apa ya, memacu atau memotivasi para pelaku usaha untuk lebih giat dalam menjalankan usahanya mungkin itu Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Steven. Kemudian ini juga masih kayaknya Pak Steven lagi yang harus jawab. Nanti bisa tambahkan nama Bu Deviana ya. Tadi terkait dengan 17 sektor usaha, Pak. Kalau nggak salah tadi di Bintang itu yang ke-17 itu adalah sektor keuangan yang tadi memerlukan izin dari OJK atau Bank Indonesia gitu ya. Nah, tapi kemudian pertanyaannya mengarah kepada bagaimana dengan kearifan lokal yang tadi dibahas oleh Pak Budi Prasetyo di awal.
ini kalau kita bicara Sulawesi Utara gitu ya, bicara Kota Manado dan sekitarnya, itu ada produk cap tikus. Nah, benar sekali. Jadi ini kaitannya dengan mungkin teman-teman bea cukai ada yang meregulasi. Jadi kebetulan gini, di beberapa waktu yang lalu kita juga ada kelas dengan bersama teman-teman bea cukai yang membahas mengenai apa itu cukai, apa itu bea cukai gitu ya. Dan kemudian salah satu topiknya adalah mengangkat mengenai MMA, makanan dan minuman mengandung etil alkohol. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ini masuk ke dalam industri yang resikonya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kemudian bagaimana terkait dengan koordinasi para pihak terkait perizinannya, Pak. Gitu. Jadi karena kan karena kita tahu minuman etil alkohol ini kan ada cukai terkaitnya gitu, besarannya tertentu gitu ya, dan kemudian domain pemungutannya ada di Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan kemudian tapi kalau berbicara perizinan kan dia berusahanya di Sulawesi Utara gitu kan. Nah, kira-kira permohonan perizinannya itu seperti apa bila karena ini industri rumah tangga ya Pak, rumah tangga yang masuk dalam koridor UMKM yang banyak diminati oleh warga Sulawesi Utara dan memang dilegalkan untuk dikonsumsi dengan batasan tertentu di wilayah Sulawesi Utara. Silakan Pak Steven. Oke, baik, terima kasih. Jadi kebetulan masalah ini beberapa waktu yang lalu ini sudah ada tim dari KPK yang turun untuk penyelesaian akan masalah ini. Karena sebagaimana kita tahu bersama bahwa minuman ini adalah seperti yang Bapak Moderator sebutkan, ini cap tikus adalah suatu minuman tradisional yang ya. Tetapi itu sesuai aturan yang ada dari Kementerian Perdagangan ya, yang menyebutkan itu untuk industri untuk minuman beralkohol ini di OSS itu masih tertutup, Pak. Masih tertutup. Jadi untuk mengurus ini belum bisa, perizinannya belum bisa karena istilahnya masih masih tertutup, tidak bisa dipilih. Ada tetapi tidak bisa dibuka. Jadi belum bisa. Nah, bagaimana untuk mengakomodir itu? Ini KPK itu mengambil contoh di Bali. Di Bali itu bisa. Di Bali itu bisa dengan diterbitkannya ada peraturan daerah karena ini disebutkan karena dipakai untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, yang minuman-minuman semacam itu harus ada karena dipakai untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, itu yang menjadi catatan kami pada waktu rapat bersama dengan tim terkait itu bersama dengan KPK. Bagaimana mau mengantisipasi supaya mau batasi juga tetap ada kan, itu tetap jalan itu, tetapi ternyata mereka tidak memiliki izin. Maka dari itu ada masukan dari KPK semacam membuat suatu semacam edaran dari kita disampaikan kepada kabupaten dengan maksud untuk mengedukasi bagi pelaku-pelaku usaha yang ada supaya untuk membackup ini produksi akan minuman beralkohol ini. Karena itu seperti tadi itu kearifan lokal ya, menjaga kearifan lokal itu. Menjaga kearifan lokal. Maka dari itu yang kami sementara buat sekarang aturannya supaya kami membuat suatu surat edaran yang mungkin tidak akan bertentangan dengan aturan. Siap, terima kasih Pak Steven. Jadi begitu ya para sobat Awanua terkait dengan pertanyaan tadi minuman mengandung etil alkohol. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya beralih kepada Bu Noviana ini. Ada pertanyaan mengenai makanan dalam yang disertifikasi tadi kalau tidak salah Ibu sampaikan di BPOM. Iya, nah ini ada pertanyaan makanan dalam itu seperti apa sih gitu ya? Mohon dijelaskan. Makasih Bu.
Terima kasih. Jadi pertanyaan mengenai MD itu makanan dalam yang biasanya dikeluarkan oleh BP POM. Jadi contoh yang ada dalam slide, ada di situ pangan olahan yang wajib daftar di Badan POM. Ada di Jadi pangan olahan dijual dalam kemasan eceran atau pangan wajib. Di sini ada seperti air minum dalam kemasan. Contoh seperti itu yang di slide, ada di slide. Seperti air minum dalam kemasan, contoh yang untuk dia keluarkan oleh BP POM yang makanan dan minuman yang MD, makanan dalam dan makanan luar. Bukan. Yang ada gambar aqua. Iya, di sini ada contoh air minum. Di sini AMDK, air minum dalam kemasan AMDK, yaitu air mineral yang wajib masuk dalam makanan dalam yang dikeluarkan oleh Balai POM. Di situ juga ada minyak goreng, contoh-contoh yang masuk dalam wajib bagi Balai POM untuk makanan dalam. Situ di bawah ada gula, ada tepung terigu. Kita bisa lihat di layar, di situ ada contoh-contoh yang masuk dalam makanan dalam. Sertifikat MD yang dikeluarkan oleh Balai POM. Siap. Terima kasih Bu penjelasannya. Semoga bisa menjawab ya. Nah sekarang kembali lagi ke Pak Steven ini pertanyaannya. Ada pertanyaan mengenai berapa lama waktu untuk menerbitkan NIB Pak? Ini sekarang waktunya. Kalau tadi sudah klarifikasi soal biaya, sekarang waktunya. Silakan dari permohonan mungkin sampai dengan dikeluarkan oleh DPMPTSP ya. Silakan. Baik, waktunya itu kalau semua syarat itu tidak ada masalah, itu kurang dari 10 menit itu sudah selesai penerbitan NIB. Ya. Tetapi kalau misalnya ada masalah, misalnya KTP-nya tidak terverifikasi, maka pelaku usaha itu harus memverifikasinya di Capil. Nah itu yang kadang-kadang banyak membuat masalah itu. Jadi mereka ya, memerlukan waktu juga kan itu kalau perseorangan. Tetapi yang berbadan usaha yang banyak masalah juga itu yang belum tersinkronisasinya data yang ada di AHU tadi, yang di kementerian karena belum diupdate KBLI-nya mungkin. Nah itu sehingga dalam pembuatan NIB tidak muncul. Tetapi kalau semua tidak ada masalah, itu kurang dari 10 menit itu sudah selesai Pak. Terima kasih Pak Steven. Kemudian ini ada lagi beberapa pertanyaan tadi terkait dengan ini mungkin yang bisa jawab Pak Steven dulu, nanti bisa dilengkapi dengan Bu Noviana. Berkaitan dengan perizinan usaha yang berbasis resiko, gitu ya. Nah, apakah dalam menentukan resiko, jadi rendah, sedang, tinggi itu adalah kaitannya dengan dampak kepada lingkungan AMDAL, kemudian terkait dengan pengintegrasian pengolahan sampah dan lain sebagainya gitu ya, karena memang kan mau nggak mau UMKM yang bergerak di bidang makanan apalagi segar gitu ya, ayam goreng, mungkin apa tinotuan, mungkin ikan
penambangan tuna itu kan pasti menghasilkan limbah gitu ya. Nah, apakah resiko yang dimaksud di sini ini berkaitan dengan lingkungan dan persampahan, dan mungkin pertanyaan keduanya adalah bagaimana memitigasi resikonya. Maksudnya memitigasi kalau ini masuk kategori tinggi nih, nggak punya pengolahan sampah. Nah, pas lantas nggak keluar NIB-nya. Nah, itu gimana sih caranya agar keluar NIB-nya gitu? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang tadi nggak sempat disinggung ya berkaitan dengan yang perizinan berisiko ini. Dia ada terbagi, ada yang berisiko rendah, ada yang berisiko menengah rendah, ada yang risikonya menengah tinggi, ada yang risikonya tinggi. Nah, ini masing-masing risiko ini perizinan berusahanya juga beda-beda, ya, beda-beda. Dia kalau perizinan berusahanya masuk dalam kategori tingkat risikonya rendah, maka perizinan berusahanya itu hanya NIB. Nah, perizinan izin lingkungannya itu dikeluarkan secara otomatis oleh sistem OSS RBA, SPPL ya. Begitu juga dengan izin lokasi itu secara otomatis dikeluarkan oleh sistem. Sama dengan menengah rendah. Kalau dia sudah menengah tinggi atau tinggi kegiatan tersebut, maka perlu ada verifikasi dari mungkin dari tim teknis terkait ya. Tetapi kalau pelaku-pelaku usaha di sini kebanyakan cuman masuk di dalam tingkat risiko rendah, karena salah satu juga parameter yang dilihat itu permodalan ya, permodalan. Jadi sesuai dengan aturan yang saat ini, kalau dulu mungkin ada di materi itu ya, kalau sebelum ada ini aturan ini Undang-Undang Cipta Kerja, permodalan itu kalau dulu sampai 50 juta itu masuk di dalam usaha mikro, tetapi sekarang sudah sampai 1 M, sudah besar sekali itu ya. 1 M itu masih mikro. Kalau kecil itu 1 sampai 5 M. Ya. Jadi itu sudah sangat besar sekali. Jadi kita bagi pelaku UMK ini kebanyakan cuma bermain yang di mikro dan kecil ini, dan syaratnya sangat mudah sekali, semua itu diterbitkan secara otomatis oleh sistem ya. Izin lingkungannya itu cuma pernyataan bahwa akan menjaga lingkungan yang ada di itu dengan baik ya. Surat pernyataan itu ditandatangani dengan meterai, itu di-print oleh sistem, tetapi itu pernyataan dari pribadi. Dan kalau juga menyalahi tidak sesuai dengan pernyataan, maka pasti itu akan ditindak. Karena prinsip OSS RBA ini kita menganut prinsip fiktif positif. Ya, fiktif positif. Jadi kami selaku pemangku kepentingan percaya dulu si pelaku usaha ini. Percaya apa yang kalian upload itu kami percaya, mau diduplikat atau mau kami percaya dulu. Tetapi ada waktunya kami akan turun. Kami akan turun untuk memeriksa keabsahan semua legalitas yang ada. Tetapi untuk saat ini apa yang pelaku usaha upload itu kami percaya dulu. Kami percaya dulu ya, kalau memang surat pernyataannya kami siap, tetapi pada kenyataannya mungkin nanti turun tidak sesuai, mungkin ada pembinaan. Terima kasih. Mau ditambahkan Ibu? Jadi sekedar menambahkan bahwa yang kebanyakan yang ada di Sulawesi Utara ini masih usaha mikro kecil, yaitu masih home industry. Jadi masih belum besar. Kalau besar itu dia punya ada tempat penampungan limbah atau apa segala macam. Tapi untuk Sulawesi Utara kebanyakan masih di mikro dan kecil, masih home industry. Jadi masih belum besar-besar amat. Jadi untuk limbahnya masih bisa teratasi kayaknya. Ya, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan online, langsung raise hand dari Pak Franky Legi. Dipersilakan Pak Franky untuk menyampaikan kepada siapa pertanyaannya untuk disampaikan. Silakan.
Silakan Pak Franky. Ya, terima kasih. Pertanyaan buat Pak Stephen dari DPM PTSP. Bisa dengar ya, Pak Silakan. Moderator? Bisa Pak. Ya. Yang pertama, untuk hak akses untuk minol, seperti yang katakan tadi sudah ditutup. Tetapi kenyataannya bisa dibuka oleh pusat untuk misalnya ada kelengkapan pendukung di dalam izin teknis. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada kelengkapan pendukung, misalnya ada pengembangan izin minol sehingga bisa dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah misalnya izin minol yang perusahaan yang tidak berbadan hukum yang sudah terlanjur dikeluarkan dengan adanya regulasi terbaru yaitu harus berbadan hukum. Apakah perusahaan yang sudah terlanjur keluar izin minolnya untuk NIB-nya itu otomatis dia akan dicabut atau diadakan perubahan untuk mengganti, misalnya dia dari UD dan harus karena regulasi terbaru dia harus berbadan hukum. Apakah otomatis NIB-nya ditarik atau ada kayak misalnya ada perubahan untuk status usahanya menjadi badan hukum? Karena ada di Sulawesi Utara ada minol yang sudah keluar izin pelaku usahanya itu hanya UD, tetapi masih berjalan. Sedangkan regulasi terbaru adalah tentang badan hukum. Dan yang ketiga, Pak Stephen, karena menurut regulasi yang kami dapat yaitu tentang OSS, bahwa NIB itu bisa dibuat oleh pelaku usaha. Dan pemerintah juga bisa memfasilitasi lewat sarana yang ada di OSS atau kantor DPM PTSP. Tetapi ada beberapa di medsos, itu ada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum melayani pembuatan legalitas usaha, tetapi ada jasa layanan. Dan itu di KBLI mereka itu ada akses karena ada jasa layanan fee, dan itu di KBLI itu memungkinkan. Apakah itu seperti yang Pak Stephen bilang, memang secara aturan itu tidak ada penyetoran atau PNBP kepada pemerintah, tetapi jasa layanan ini dia berbadan hukum dan di KBLI itu ada memungkinkan dia memasukkan bahwa ada KBLI yang memungkinkan tentang jasa layanan. Seperti contohnya misalnya perpajakan, ada jasa layanan perpajakan, ada jasa layanan yang lainnya. Seperti itu. Ada 3 pertanyaan. Terima kasih Pak Moderator. Silahkan Pak Stephen. Baik, terima kasih Pak Franky. Kami coba menjawabnya. Jadi yang terakhir dulu ya, berkaitan dengan ada pembayaran dalam pembuatan NIB. Jadi Pak, kalau misalnya itu mungkin secara apa ya, pribadi ya, orang Manado bilang baku kanal atau cuman apa ya, uang lala ya, itu urusan mereka. Tetapi secara aturan dalam pembuatan NIB itu Pak tidak dipungut biaya, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi tapi kalau pelaku usaha mau cari yang berbiaya mungkin minta tolong teman ya, itu kurang urusan pribadinya. Tetapi aturannya itu tidak ada biaya Pak dalam mengurus NIB. Dan terkait dengan perizinan yang masih berlaku, itu ada aturannya ya Pak, di dalam peraturan BKPM nomor 3 tahun 2021, di dalam pasal 40 dia bilang, pada saat peraturan badan ini mulai berlaku dan sistem OSS perizinan berusaha berbasis resiko belum tersedia, sistem OSS sebelum berlakunya peraturan badan ini tetap digunakan. Jadi kalau masih berlaku, izin usaha itu tetap bisa dipakai. Kalau DP masa berlaku belum lewat, bisa dipakai.
Dan keterkaitan dengan yang minol tadi ya Pak, nanti kita lihat ulang Pak. Kebetulan Bapak ini temannya Ibu Koni. Nanti kita lihat lagi. Jadi karena kita tahu bersama kalau di OSS itu Pak, untuk industri itu masih tertutup ya, masih tertutup. Belum bisa mengurus DP KBLI itu masih tertutup, belum bisa dibuka. Mungkin itu ada di Sinas atau bagaimana Bu? Belum. Sinasnya lah ada itu kan? Enggak. Jadi seperti itu Pak. Jadi untuk di OSS itu untuk industri masih tertutup. Bisa dilihat itu, bisa dilihat kalau Bapak masuk di KBLI-nya, di situ nanti ada catatan bahwa KBLI ini tertutup. Oke, terima kasih Pak. Oke, mungkin ada tambahan dari Ibu Noviana? Nggak ada? Oh siap. Demikian ya Pak Franky ya, jawaban dari narasumber kita. Dan ini kalau tidak ada lagi pertanyaan lain, ada pertanyaan satu lagi dari Bapak dan Ibu para sobat Kawanua yang berbahagia. Ini mau menyampaikan mengenai Badan Pengusahaan KPBPB. Tadi di presentasinya Pak Steven, Badan Pengusahaan. Nah, apakah ini sejenis dengan BPKS atau BP Batam gitu ya? Jadi pengelola kawasan khusus gitu ya yang memiliki otoritas di satu wilayah gitu ya. Jadi seperti BP Batam ini kan sekarang dia berbagi kue dengan Kota Batam gitu ya. Kemudian atau BP Sabang dengan Kota Sabang gitu ya, seperti itu. Atau ada mungkin contoh lain yang bisa menjelaskan mengenai siapakah pihak yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan LNP ini terkait dengan penjelasan Badan Pengusahaan KPBPB. Silahkan. Jadi kalau kita lihat apa ini KPBPB, kepanjangannya itu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Jadi itu kayak KEK, jadi ada otoritasnya sendiri, ya, ada kantornya sendiri. Jadi mereka yang kalau masih di dalam kawasan itu, di dalam mereka yang menerbitkan perizinan berusaha, bukan kami provinsi atau kabupaten kota, karena ada di kawasan mereka. Sama dengan mungkin wilayah KEK, ya KEK. Jadi ada apa istilahnya ya? Ada badan yang tersendiri yang mengelola ini KEK ini, sehingga perizinan berusaha yang mau dibuat di dalam kawasan ini adalah kewenangan mereka, bukan kewenangan kami provinsi. Ya, perizinan seperti apa itu mungkin di sini mungkin ada di materi-materi saya ini ada mungkin ya. Nanti bisa di-share mungkin, nanti bisa dibaca. Di sini ada kalau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas itu seperti apa. Di sini ada penyelenggara sistem elektronik, lingkup privat asing dan bentuk usaha tetap. Seperti itulah contoh-contohnya. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Steven. Nah, mungkin ini juga pertanyaan menjelang terakhir ya. Tapi silahkan para sobat Kawanua bertanya langsung atau mungkin menyampaikan melalui chatbox KCOC ini terkait dengan mungkin ini isu besar ya, isu nasional mengenai sertifikasi halal. Ini mungkin ditujukan kepada dua narasumber kita gitu ya, sesuai kompetensinya yang tadi diterbitkan oleh banyak pihak terkait dengan integrasi aturan gitu ya. Sesungguhnya kan isu halal ini kan berbicara mengenai pelabelan logo halalnya, kemudian bahwa yang bersangkutan tuh boleh ditampilkan dengan produk jaga juga yang non halal, tapi sepanjang diberitahukan. Jadi seperti pengalaman kami nih Pak, di waktu tugas belajar ke luar negeri di Jepang contohnya, atau di China atau di Taiwan, itu biasanya mereka memberikan notifikasi warna yang berbeda untuk produk-produk yang tidak halal gitu ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, sesungguhnya kan peran, kalau tadi disampaikan Bapak NIB tadi itu kan ada kaitan dengan sertifikasi halal juga gitu ya, walaupun mungkin saat ini untuk Sulawesi Utara mungkin
sama seperti di Bali dan di beberapa tempat wisata lainnya yang mungkin masih punya beberapa keberatan dari Pemdanya terkait dengan produk halal tadi. Maksudnya penolakannya itu dalam artian untuk menunjang wisata halal, gitu ya, wisata halal, jadi halal food gitu ya. Nah kemudian tapi ini kan biasanya disampaikan oleh orang yang tidak paham aturannya, bahwa disangka kalau masalah halal ini ya hanya untuk itu saja gitu ya. Tapi padahal sesungguhnya di Manado pun juga bukan suatu hal yang aneh gitu ya, karena provinsi Sulawesi Utara yang mungkin sebagian besar warganya sangat beragam gitu ya. Nah ini kaitannya mungkin dengan apakah pihak Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini BMPTSP atau perindustrian itu sudah mengantisipasi mengenai program-program yang terkait dengan membentuk dari awal soal destinasi wisata halal seperti itu. Karena wisata halal ini kan salah satu penunjangnya ya memang barang-barang konsumsinya atau segala macam itu kan memang tadi kalau saya tangkap di luar itu pembedanya itu jelas seperti itu. Jadi bukan berarti kalau halal itu ya berarti harus halal semua, tidak seperti itu. Yang non halal juga silahkan aja bisa diproduksi di sini gitu. Secara merdeka punya hak untuk berdampingan. Tapi mungkin yang menjadi hal yang perlu mungkin untuk dipikirkan adalah mengenai kodifikasinya, Pak Steven ya. Jadi seperti tadi kalau di luar negeri itu saya baca tuh warnanya, karena kan cenderung wisatawan ini kan nggak ngerti bahasa gitu ya. Bahasa Arab itu seperti apa, bahasa China seperti apa, bahasa Latin itu seperti apa, tapi lebih cenderung pakai warna. Jadi kalau warnanya merah itu ada yang produknya tidak halal, yang warnanya hijau berarti produknya halal gitu ya, seperti itu. Nah, apakah hal yang seperti ini sudah disosialisasikan? Karena memang potensi Sulawesi Utara ini kan luar biasa besar, pariwisatanya alamnya indah, makanannya beragam gitu ya, dan segala macam, serta warganya juga sangat beragam. Nah ini kaitannya dengan mungkin apakah sudah dilakukan oleh upaya-upaya oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan memperjuangkan. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Berkaitan ini sertifikat halal memang ya secara tupoksi memang itu ada di Kementerian Agama ya, tapi sempat kami mengikuti materi ya terkait ini sertifikasi halal. Kami sempat mendengarkan bahwa untuk usaha UMK ini yang berkaitan dengan harus terlabelnya sertifikat halal ini itu diberikan waktu sampai 2025 ya, 24 Oktober ya. Ada dua tahapan itu ya, ada dua tahapan. Jadi kalau sampai tahun itu belum, mungkin akan ada pembinaan lah semacam itu. Tetapi sudah ada edaran sesuai dengan aturan Kementerian Agama. Tahun 2024 ya Bu ya, itu ya, semua harus telah tersertifikasi halal untuk produk-produk yang harus memiliki sertifikat itu. Jadi mungkin ya bukan cuman karena ini di Sulawesi Utara, tetapi kalau namanya Kementerian Agama berarti itu harus berlaku di seluruh Indonesia secara nasional, supaya ya salah satu itu yang dibilang tadi, pariwisata kita yang kan, supaya para pelancong ini ya, kalau mau pakai bahasa Indonesia mungkin mereka, tetapi kalau ada warna yang sudah diterima secara internasional kan, mungkin ya itu menjadi salah satu acuan. Dan mungkin juga menjadi catatan juga pada podcast kali ini, itu mungkin bisa menjadi perhatian bagi pelaku usaha mungkin yang bergerak di makanan dan minuman, agar segera mungkin untuk mencari informasi di Kementerian Agama, atau juga bisa mungkin langsung ke webnya yang Si Halal dah ya. Si Halal bisa melalui di aplikasi itu supaya mengurus segala sesuatunya supaya tidak ada masalah, karena prosesnya memang ya cukup lama ya
cukup karena mereka harus sama dengan Ibu bilang tadi ada auditor. Mereka harus mengecek itu dari hulu ke hilir itu bahan bakunya apa. Perjalanannya bahan bakunya itu seperti apa, ada terkontaminasi atau seperti apa. Banyak hal yang perlu Justru itu karena kan diverifikasi. memang prosesnya memang tadi sudah disampaikan ada beberapa tahap dan itu tidak mudah, maka mungkin tahapan awal lebih pada self declaration-nya gitu ya dari si pembuat produk ini memang dalam proses pembuatannya tidak bersentuhan dengan produk-produk yang mungkin yang mengganggu kehalalannya gitu ya, jangan memberikan warna tertentu mungkin sehingga jadi bisa guidance. Kalau mendapatkan sertifikasi logo halal dari MUI itu mungkin butuh waktu gitu ya, butuh waktu dan harus disertifikasi berulang-ulang gitu. Maksudnya kalau sudah jangka waktunya berakhir diulang lagi segala macam seperti itu. Mungkin dari Bu Noviana silakan, Bu Novi. Jadi baik. Jadi untuk sertifikat halal memang ada kami dapat surat dari kementerian, khususnya Kementerian Perindustrian bahwa untuk produk-produk sampai Oktober 2024 harus dibuatkan halal. Jadi kami di Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap kali mengadakan bimbingan teknis, baik itu pengembangan produk daya saing ataupun daya saing, kami menyampaikan kepada pelaku-pelaku usaha bahwa untuk sertifikat halal itu memang harus dibutuhkan. Apalagi semacam saya katakan tadi bahwa produk yang akan masuk di Indomaret dan Alfamart, sekarang kan di Alfamart, Indomaret semua ada di kabupaten kota. Jadi dia ada 30% untuk produk dalam daerah yang harus dimasukkan. Jadi tapi dia harus membutuhkan sertifikat halal itu. Jadi syarat yang harus dipenuhi adalah itu. Jadi setiap kali kami mengadakan BIMTEK itu yang kami sampaikan untuk pelaku-pelaku usaha. Demikian. Siap, terima kasih Bu Novi. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan mitra binaan UMKM-nya Indomaret dan Alfamart tadi yang seperti Ibu sampaikan. Itu kan kita sering lihat itu di depan gerainya Indomaret Alfamart itu kan banyak pedagang martabak, gorengan, kemudian sate taichan dan lain sebagainya. Nah, apakah mereka sebagai mitra dari Indomaret atau Alfamart tadi itu juga pertama pertanyaannya adalah wajib punya NIB, punya perizinan, atau mungkin perizinannya ngikut sama yang membinanya gitu. Jadi pembinanya asal sudah diizinkan berarti ya marga binaannya ya silakan di SOP sendiri gitu loh. Jadi maksudnya dibikin aturan yang internal terkait dengan bagaimana sih sikapnya Indomaret terhadap mitra binaannya, Alfamart terhadap mitra binaannya gitu. Kemudian itu. Yang kedua berkaitan dengan ini kaitannya dengan UMKM yang memiliki cabang, maksudnya yang dibangun dengan sistem franchise mungkin, tapi size-nya masih kecil. Jadi kayak mungkin ya bukan bermaksud untuk serta merek ya, tapi kayak roti Joni gitu, kayak ayam Maji gitu kan, yang mungkin tersebar di Kota Manado nih ada 5-6 gerai, 7 gerai, 8 gerai gitu kan, sebagian besar mandiri, sebagian besar bermitra dengan Indomaret itu. Nah, apakah kewajiban memiliki tadi NIB tadi itu juga berlaku untuk mereka? Seperti itu. Silakan. Mungkin Pak Steven dulu, nanti Bu Novi. Oke, baik, terima kasih. Jadi sesuai aturan tadi ya, setiap pelaku usaha itu wajib memiliki NIB. Wajib memiliki NIB. Saya tidak tahu apakah salah satu syarat yang dibuat oleh misalnya Indomaret atau Alfamart, kalau ada kemitraan itu mereka harus memiliki NIB. Tetapi pastilah karena saat ini sudah seperti ini, pasti salah satu syarat itu pelaku usaha itu pasti wajib memiliki NIB, salah satu syarat untuk berproses kemitraan. Dan tadi disampaikan kalau memiliki cabang-cabang di mana-mana itu harus tergambar di NIB. Jadi kalau misalnya yang Indomaret atau Alfamart itu ada ribuan, itu NIB-nya ada ribuan Pak, ribuan, sesuai alamatnya ada di mana itu harus terlampir di NIB itu.
Jadi itu harus terdaftar, harus lokasinya itu, lokasi usahanya itu harus tergambar di NIB tersebut. Jadi NIB ini nggak memandang omsetnya ya. Jadi biar gede juga harus ada NIB. Oh gitu, iya, kayak semua Indomaret. iya, semua warga Indonesia bisa memperoleh NIB, bisa memperoleh NIB. Kalau saya juga pegawai, kalau saya memiliki usaha, saya bisa mendapatkan NIB. Gitu, Pak. Silakan Bu Novi sebagai penutup. Baik, terima kasih. Jadi sesuai penyampaian yang disampaikan oleh pihak Indomaret waktu pertemuan lalu, indoor sama outdoor sama. Jadi dia memiliki syarat yang sama untuk memiliki NIB, yang NIB yang pasti NIB tetap ada itu. Tapi untuk PIRT dan halal jadi sama. Jadi untuk di dalam dan di luar sama untuk syaratnya. Saya penyampaian dari pihak Indomaret. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Steven Ronald Kumenit, SEAK, Penata Pertinan Ahli Muda, DPP TSP Provinsi Sulut, dan Ibu Noviana Koni S. Kuago SE, Penyuluh Perindak Provinsi Sulut, atas peran sertanya sebagai narasumber pada kegiatan KCOC episode 2 podcast UMKM dengan tema perizinan usaha bagi UMKM. Demikian para Sobat Kawanua, kalau memang tidak ada pertanyaan yang disampaikan pada kami, segera saja kami akan akhiri acara podcast ini. Besar harapan kami, podcast ini bisa menambah hasanah pengetahuan ya buat para pelaku UMKM, utamanya di Sulawesi Utara dan sekitarnya, dan terlebih umum untuk pelaku UMKM di seluruh Indonesia gitu ya. Tadi telah bersama-sama kita dengar mengenai topik yang sangat menarik yang seringkali juga mewarnai media massa gitu ya. Ternyata perizinan UMKM ini penting gitu ya, karena terkait dengan berbagai dimensi seperti permodalan, seperti pembukuan, bahkan tadi dibahas ini terkait dengan resiko, KBLI, sertifikasi halal, kemudian PIRT, dan lain sebagainya. Demikian para Sobat Kawanua yang berbahagia, telah sama-sama kita ikuti podcast UMKM yang merupakan kerjasama antara Kanwil, Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulbaktara, dan BDK Keuangan Manado. Demikian, saya Arvan Carlo Johansa, Widya Iswara Ahli Media pada Balai Diklat Keuangan Manado, mengucapkan terima kasih atas perhatian para Sobat Kawanua semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.